Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai persesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta implementasi dalam masyarakat. Anggota dari kelompok 6 adalah Aisyatu Ropiah, Nadia Fadila Agustina, Ardin Madani. Yang pertama, persesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat 1 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 10 serta implementasi dalam masyarakat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat 1 yang isinya berkaitan dengan di mana seluruh warga di suatu negara mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 10 yang isinya tentang hak hidup, di mana negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan manusia lain. Yang ketiga, substansi yang berkesesuaian. Kedua pasal dalam dokumen-dokumen tersebut mempunyai keterkaitan substansinya, di mana setiap manusia itu sudah memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak-hak tersebut juga berlaku pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tetap mempunyai hak yang sama dengan manusia lain, seperti halnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, dan lain sebagainya. Yang keempat, implementasi dalam masyarakat. Implementasi pemerintah untuk menegakkan hak yang terdapat pada diri manusia, yakni dengan melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Persesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 Ayat 1 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 12 Ayat 1 serta implementasi di dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang 1945 pada Pasal 27 Ayat 1 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini juga disebutkan pula pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi, negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimanapun berada sebagai seorang manusia di muka hukum. Dari kedua pasal tersebut dirasa sudah sesuai, di mana di dalam suatu negara terdapat adanya sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan untuk semua warga negaranya tanpa membedakan antara warga negara yang mempunyai keterbatasan maupun warga negara yang mempunyai kondisi secara normal. Selanjutnya, di dalam masyarakat, pemerintah negara juga mewujudkan kedudukan hukum tertera pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi PBB, atau juga tentang pengesahan tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar dapat terwujud. Persesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 12 Ayat 2 dan 28 Ayat 1 serta implementasi dalam masyarakat. 1. Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Pasal 12 ayat 2, negara-negara pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam sesuai aspek kehidupan. Pasal 28 ayat 1, negara-negara pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian, dan perumahan yang layak, dan untuk meningkatkan berkelanjutan kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas. 3. Substansi yang berkesesuaian antara ketiga pasal tersebut dirasakan sudah cukup sesuai karena dari ketiga pasal tersebut membahas tentang peraturan mengenai kelayakan hidup di suatu negara yang di dalamnya terdapat warga negara yang mempunyai keterbatasan penyandang disabilitas. Maka dari itu, dengan adanya pasal yang mengatur kelayakan hidup bagi kemanusiaan, sehingga bagi warga negara yang memiliki keterbatasan penyandang disabilitas akan merasa dipedulikan dengan adanya pasal yang mengatur mengenai kelayakan hidup bagi kemanusiaan. 4. Implementasi dalam masyarakat. Implementasi pemerintah negara tentang kelayakan hidup bagi penyandang disabilitas di dalamnya suatu negara perlu ditingkatkan lagi. Hal ini bisa dilihat dalam suatu lowongan pekerjaan yang mempunyai syarat sehat jasmani dan rohani, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang isi dan undang-undang tersebut yaitu mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, menuju Indonesia yang inklusif. 1933 dengan pembukaan undang-undang pada poin ke-13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta implementasi dalam masyarakat. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu isinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas keluarga, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar memakmuran rakyat. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pembukaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada poin ke-13 yang isinya mengakui bahwa nilai-nilai yang ada dan potensi kontribusi yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dan komunitas mereka, dan bahwa pemajuan dan pemenuhan penikmatan yang penyeluruhan dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi mereka dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan peningkatan rasa kepemilikan dan kemajuan yang signifikan di dalam pembangunan kemanusiaan sosial dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan. 3. Substansi yang berkesesuaian dari isi pasal 33 ayat 1 dan isi dari pembukaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada poin ke-13 sudah sesuai. Pada umumnya penyandang disabilitas di suatu negara sangat membutuhkan uluran tangan dari warga negara yang memiliki kondisi normal dan segi perekonomian sejahtera dan kebebasan. Jika semua warga negara Indonesia memiliki rasa simpati pada penyandang disabilitas, maka akan bisa menghapuskan kemiskinan di dalam suatu negara dan juga akan memberikan kehidupan serta kesosialan yang layak bagi penyandang disabilitas di negara tersebut. 4. Implementasi dalam masyarakat. Implementasi pemerintah negara terhadap perekonomian bagi penyandang disabilitas sudah cukup baik. Hal ini terbukti di tingkat pemerintah penyandang disabilitas ditangani oleh masyarakat yang memulai Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada bidang koordinasi perlindungan sosial dan perumahan
rakyat sehingga koordinasi dan Kementerian Sosial leading agent bagi layanan rehabilitas sosial, upaya penanganan penyandang disabilitas sektor beberapa kementerian lain walaupun tidak secara langsung. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.